Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamidan lillah musalliyan ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah Ibu sekalian, ada sekitar 30 halaman slide yang sudah saya siapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan dari topik yang diberikan kepada kami ini. Kita akan membahas bagaimana peran keluarga dalam tumbuh kembang anak di era digital. Ada 3 pokok bahasan, sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Di awal sebagai prolog, saya akan tunjukkan bahwa memang bisa dibilang kita sudah tidak bisa mengelakkan adanya era digital dan kita mengenal ada penduduk asli dunia digital yang kita kenal sebagai generasi digital atau native digital. Nanti kita akan mengenali siapakah mereka itu. Lalu yang kemudian dilanjutkan dengan era tersebut dan karakter dari generasi digital tersebut itu seperti apa, akan coba kita kenali, dan apa potensi problematika pengasuhan dan pendidikan yang akan muncul pada era digital ini. Lalu yang ketiga, kita akan belajar bagaimana peran yang bisa kita mainkan, termasuk di sini ini ya, kita sebagai ibu maupun juga peran keluarga yang bisa kita mainkan untuk mencegah terjadinya problematika yang sudah saya terangkan di nomor 2, ataupun seandainya ada persoalan di situ, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mencari solusi. Nah, yang pertama, sebagai sebuah prolog, saya tadi sampaikan bahwa era digital dan lahirnya generasi digital ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Kalau kita bicara era digital, yang itu ditandai dengan penggunaan digital itu pasti di situ masuk di dalamnya adalah adanya dunia maya yang itu ada dengan penggunaan internet plus gadget yang kemudian dipakai untuk kita terkoneksi. Kalau saya nukil dari data yang dikeluarkan oleh We Are Social, dia mengatakan bahwa di awal tahun lalu itu ada 77% pengguna data internet. Itu setara dengan sekitar 213-an juta. Dan ini di tahun 2024 sudah naik, tapi tadi saya belum sempat untuk memasukkannya dan mengupdate data ini ke dalam slide saya. Lalu dari sisi sosmednya, karena kalau kita bicara di dunia maya, maka orang berkomunikasi itu menggunakan akun-akun. Akun apa? Akun sosial media. Jadi mereka tidak menggunakan alamat rumah, mereka tidak menggunakan data-data yang sifatnya seperti generasi sebelumnya, tetapi bagaimana mereka terkoneksi satu sama lain, mereka menggunakan akun-akun di sosial media. Dan ada 60,4% itu di awal tahun lalu pengguna sosmed di Indonesia, dan hari ini sudah naik, sudah hampir 80%. Hampir seluruh penduduk negeri ini itu ya menggunakan sosmed dan menggunakan internet. Sementara dari sisi generasinya sendiri, yang dimaksud dengan generasi digital ini siapa? Generasi yang disebut sebagai penduduk asli dunia digital. Sejak lahir mereka itu memang adalah sudah terkoneksi dengan 2 alam, yaitu alam dunia nyata dan dunia maya. Alam dunia sehari-hari, dunia nyata dan dunia digital. Itu siapa yang disebut sebagai penduduk asli tersebut? Kita hari ini ibu-ibu, bapak-bapak mungkin juga sudah mulai terkoneksi dan juga hidup di dunia digital tersebut, tetapi kita tidak dibilang kita adalah penduduk asli dunia digital itu. Kalau penduduk aslinya itu sejak lahir, mereka itu sudah belum lahir bahkan sudah punya akun sosmed. Sudah ada postingan-postingan yang kemudian menceritakan tentang bagaimana kesehariannya. Mungkin dia lagi di USG sama ibunya, itu sudah ada itu. Kita mungkin bisa lihat contoh-contohnya adalah akun-akun sosmednya para anak-anak selebritis, anak-anak artis. Itu mereka sejak belum lahir sudah ada itu akunnya, sudah disiapkan. Karena memang mereka disiapkan untuk menjadi ya tadi warga negara dunia digital. Siapakah mereka itu? Sebenarnya yang kemudian spesifik disebut sebagai native digital itu lebih ke arah mulai dari milenial ini, tapi di sini ini masih
si generasi milenial ini masih terkategori sebagai transformasi generasi yang masih mengalami era analog, teknologi analog, dan baru ada perubahan ke arah teknologi digital. Sementara yang murni benar-benar sudah eh, internet itu cepat, teknologi-teknologi yang ada itu sudah berbasis digital, tidak lagi analog, ada AI dan seterusnya, itu adalah mulai dari Z ke bawah atau milenial akhir sampai ke post Gen Z ya, yang kita kenal sebagai Alpha, dan nanti mungkin ada nama-nama penyebutan yang lain. Nah, jadi aslinya yang disebut sebagai generasi digital itu adalah mungkin kita bisa bilang zilenial dan adik-adiknya. Generasi zilenial dan adik-adiknya. Itu kalau kita lihat secara jumlah, kalau di Indonesia, jadi bisa Gen Z itu bisa menggunakan ukuran mulai tahun 97 lahirnya sampai 2012 ya Bu. Ini salah fotonya ini. 97 sampai 2012, atau kalau pakai definisi Jonas Stillman itu pakai 95. Jadi mulai 95 sampai 2012 atau 2000 apa namanya 97 sampai 2012. Sementara Gen Alpha ya setelahnya itu disebut sebagai post Gen Z. Nah, ini jumlahnya ternyata sangat besar Bu kalau kita gabungkan antara Z, milenial dan post Gen Z, itu lebih dari separuh dari penduduk negeri ini. Mungkin kita yang hari ini hadir mungkin sebagian besar ada di Gen X, mungkin sebagian kecilnya ada di baby boomers ya. Ini biasanya kakek nenek dari Gen Zilenial. Sementara kalau Gen X ini biasanya orang tua dari Gen Zilenial. Tadi putranya Bu Inggit yang pertama mau masuk kuliah, berarti kan ada di sini. Kalau ibu-ibu ada yang masih memiliki anak-anak usia SD, ada di Gen Z, ada di Gen Alpha, itu post Gen Z. Nah, jumlahnya cukup besar dan mereka punya karakter, ada banyak sebenarnya karakternya ibu. Di antaranya terkait dengan dunia digital yang kemudian sangat dominan pada diri mereka adalah mereka banyak menghabiskan waktu itu bersama gadget-gadget mereka. Bahkan dikatakan hasil survei ini saya ambil dari buku Jonas Stillman yang mengatakan yang berjudul Gen Z Sang Pengubah Dunia Kerja, terjemahannya. 91%, jadi hampir 100% mereka membawa perangkat digital ke tempat tidur dan minimal mereka menghabiskan 6 jam per hari di mobile gadget mereka. Jadi di situ seperempat waktu yang mereka punya, hidup yang mereka punya, habis di dunia digital dengan tenggelam dalam gadget-gadget mereka. Itu masih minimal. Ada yang kemudian nanti ketika kemudian sudah mulai patologis atau mulai menjadi sebuah penyakit, itu bahkan lebih dari itu. Hampir 24 jam mereka menghabiskan di situ. Nah, jadi ini memang situasi yang kemudian sedang kita hadapi. Kita mau nggak mau, kita sudah ketemu dan generasi itu, kita sedang membesarkan dan mendidik mereka, generasi-generasi tersebut. Sehingga kemudian menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk mengetahui apa kira-kira potensi persoalan yang akan kita hadapi, termasuk bagaimanakah karakter yang dimiliki oleh generasi digital ini untuk kemudian kita jadi bisa mengerti apa kelebihan dan apa kekurangan yang mereka miliki. Masuk ke subtopik yang kedua. Nah, kalau kemudian kita cermati, ketika era transformasi digital ini melanda dunia, itu bersifat sangat cepat ya, perkembangan teknologinya itu sangat cepat, gonta-ganti. Kalau ibu lihat dan ikuti gadget-gadget yang kemudian diproduksi tiap tahun, itu pasti selalu ada yang baru dan tidak perlu menunggu tahunan. Beberapa bulan pasti kemudian satu gadget yang merek tertentu yang sebelumnya itu sudah menjadi yang paling top gitu, hanya menunggu hitungan hari, hitungan pekan, bulan, itu dia sudah ketinggalan karena ada selalu fitur-fitur yang kemudian diperbarui, ada kecanggihan tertentu yang itu bagi mereka orang tua yang dia lahir dan dibesarkan selama ini hidup biasa di dunia nyata, tidak biasa dengan dunia digital, baru kenalan dengan gadget, baru mencoba mengenali bagaimana mengoperasikannya, maka menjadi sesuatu yang tidak terkejar yang namanya transformasi digital tersebut. Tetapi di antara orang tua yang gaptek ini, itu ada sebagian orang tua yang kemudian masih memiliki sebuah kesadaran, saya ingin melindungi anak saya dari bahaya gadget ini tadi, bahaya dunia digital ini tadi. Tetapi dia kurang bisa mengikuti.
Yang kemudian mereka ketahui, sedikit mungkin yang mereka ketahui, mereka dengar bahwa ada bahaya-bahaya di dalam dunia digital tersebut. Ada kecanduan video porno, ada kecanduan game online, ada kemudian mereka masuk dalam jeratan pinjol. Sesuatu yang mereka, kalau kemudian mereka mau detili, mau mereka mereka lakukan proteksi dengan apa namanya, dengan detail, itu mereka tidak sanggup. Tapi semangatnya dari semangat kebaikan mau melindungi. Sehingga yang kemudian terjadi, biasanya untuk tipe orang tua yang seperti ini, kemudian akhirnya terjatuh kepada pola asuh yang overprotective. Yang kemudian kalau kita kenal istilah lainnya itu helikopter parenting, ini gambar yang kiri ini. Jadi anak itu karena saking orang tua itu khawatirnya dan mereka berusaha untuk menjaga, itu diikuti seperti laksana helikopter kemana-mana anak itu pergi, apa saja yang dilakukan dan seterusnya, sehingga itu tidak memberi ruang kepada sang anak untuk memiliki kesempatan mengembangkan kemandirian, kepercayaan diri, ketegasan, keberanian mengambil keputusan dan seterusnya. Dan itu berpengaruh kepada lahirnya generasi-generasi yang kemudian kita kenal sebagai generasi stroberi. Jadi generasi stroberi yang sering disebut hari ini itu bukan kemudian lahir dengan sendirinya, itu ada porsi dan peran kita sebagai orang tua yang sebenarnya membentuk mereka, begitu. Nah, sementara di sisi yang lain ada orang tua sama-sama gaptek, tetapi mereka ini adalah orang tua yang memang tidak, sudahlah gaptek, tapi tidak paham bahwa ada amanah yang tetap harus dia sempurnakan. Seandainya pun dia itu tidak menguasai hal tersebut, yang terjadi adalah ya sudah, memang sudah zamannya, tidak mencari tahu, tidak mencari ilmu untuk kemudian bisa mengatasi situasi tersebut. Relatif kemudian yang terjadi, bahkan kemudian mereka melakukan pembiaran. Mereka kira, gitu ya, mereka kira gadget, teknologi yang itu tidak mereka kuasai itu identik dengan sebuah kecanggihan, kemodernan, kebaikan. Tidak tahu di balik itu sebenarnya juga ada hal negatif yang dibawa oleh gadget tersebut. Sehingga kemudian ketika mereka melihat anak-anak mereka yang masih bayi itu sudah pinternya scrolling HP gitu ya, sudah bisa bikin video TikTokan sendiri, mereka kira itu adalah kebaikan. Mereka mengira itu sebuah prestasi yang bagus begitu ya, yang aman, bahkan kemudian mereka itu mensyuting semua kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu dikiranya itu adalah sesuatu yang aman, dibiarkan. Apa yang kemudian terjadi di situ berkontribusi juga pada lahirnya atau munculnya generasi-generasi yang kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya dalam menggunakan gadget. Dia akhirnya kenal dengan game yang itu membuat dia kecanduan. Di situ ada terpapar dengan konten yang tidak ada batas, kan begitu kan dia. Bisa jadi di situ dia mengakses pornografi. Dia bisa berkenalan dengan banyak orang. Jatuhlah mereka kepada ancaman dari predator seksual yang kemudian melakukan grooming online kepada mereka sampai membuat mereka itu merasa disayang oleh orang yang mereka tidak kenal, sampai kemudian mereka nurut ketika disuruh foto, disuruh melakukan video call dalam keadaan telanjang dan seterusnya, dengan berbagai implikasi lanjutannya. Ada anak-anak yang kemudian akhirnya mengalami gangguan mental, ada anak-anak yang mengalami gangguan adiksi gadget ya. Ada yang kemudian secara fisik mulai mengalami rusak penglihatannya, gangguan syaraf, secara perilaku juga sudah mulai ada yang karena dia harus mendapatkan lagi kuota, mendapatkan lagi uang untuk membeli berbagai macam fitur-fitur skin untuk dia pakai main game lagi atau kena judi online dan seterusnya. Di situ kemudian mulai suka, kok ada banyak barang hilang, ada uang orang tua hilang, mulai sering berbohong, nggak minat sekolah, emosi tidak stabil, ya. Dilarang orang tuanya itu sudah kemudian anak itu tantrum dan seterusnya begitu ya. Maka ini menjadi sesuatu yang juga kita lihat hari ini. Bukan sedikit kalau kemudian dibilang ini hanya itu hanya pada orang per orang yang terjadi seperti itu, realitanya besar. Cuman kita hari ini nggak mendetili untuk aspek ini sehingga data tidak saya tampilkan ya. Tetapi siapapun tahu kalau justru kalau kemudian kita hanya ikut arus saja, justru yang terjadi anak-anak kita akan begini. Kalau kita ikut arus saja. Sementara mereka-mereka yang anaknya tidak mengalami seperti ini, itu justru
mereka yang melawan arus gitu ya. Itu justru yang hari ini menjadi sebuah keanehan. Karena kalau yang normalnya, kalau sistemnya itu seperti dan dibiarkan tanpa ada sebuah kontrol sama sekali dari orang tua, anak akan dibawa menjadi mereka-mereka yang seperti digambarkan pada nomor 2 ini. Lalu yang ketiga, ketika kemudian mereka mulai tadi ya, nggak bisa lagi mengontrol penggunaan gadget ini, itu tanpa disadari itu membesarkan mereka kan, setiap harinya itu membesarkan mereka. Gadget itu yang mengambil alih peran orang tua. Ketika anak itu sedih, dia bisa mendapatkan hiburan dari gadget. Ketika anak itu misalkan dapat PR, pengen tahu satu informasi tertentu, dia tidak lagi bertanya ke orang tua, dia kejar, dia cari itu dari gadgetnya. Dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan tuh rasanya dari gadget. Sehingga di situ kemudian mereka tanpa mereka sadari, mereka semakin jauh dari orang tua, mereka semakin merasa nggak butuh dengan untuk melakukan attachment atau kedekatan dengan orang tua. Mereka menjadi generasi individualis, egois, antisosial, nggak merasa perlu bermain di luar. Cukup dengan di situ. Dan itu kemudian menimbulkan efek-efek berikutnya. Secara mental itu akan dekat kepada gangguan kesehatan mental. Karena ketika orang tidak bertemu dengan orang lain, tidak bersosialisasi, ada banyak hal yang kemudian hilang pada diri mereka. Nah, yang berikutnya, besar, tumbuh, lahir, tumbuh, dan besar sudah dengan kemudahan yang disediakan oleh gadget, teknologi digital ini, itu membentuk satu lifestyle tersendiri, yaitu sedentary lifestyle, mager, gaya hidup mager. Nggak harus kemudian untuk merasa senang gitu ya, memproduksi hormon dopamin, endorfin itu melalui tertawa bersama teman-temannya, lari-larian, kejar-kejaran, berkeringat, itu enggak. Tapi justru cukup dengan duduk, lalu dia menyalakan gadgetnya, TV-nya, laptopnya, HP-nya, tabletnya, dan seterusnya. Itu membuat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Kalau sebelumnya sekolah itu, orang itu harus berjalan ke sekolahnya, menjumpai gurunya. Kalau ada PR dia mungkin harus tanya ke temannya. Ketika kemudian semuanya itu sudah ada terbantu dengan gadget, nggak harus ternyata. Sekolah bisa online. Ambil sekolah yang homeschooling, lalu dicarikan guru-guru secara online semua hadirnya. Kalau mau beli sesuatu, nggak perlu ke warung, nggak perlu berangkat ke resto, cukup pakai aplikasi-aplikasi yang bisa langsung menghadirkan makanan yang dia butuhkan sampai di depan kamarnya, bahkan masuk ke dalam kamarnya. Dia bisa belanja, dia bisa bayar apapun, dia bisa apapun itu hanya dengan gadgetnya, dan dia cukup ada dengan gadgetnya meskipun itu sendirian di kamarnya. Maka di sini kemudian membuat mereka menjadi generasi-generasi yang tanpa disadari karena mager, kurang jalan, kurang gerak, kurang ketemu sinar matahari. Maka disitulah kemudian juga memunculkan sebuah potensi masalah yang lain, adalah mereka akhirnya bisa menjadi generasi yang lemah, yang fisiknya lemah, yang jompo. Mereka dikenal begitu. Gen Z itu dikenal sebagai generasi jompo. Karena diajak jalan dikit itu sudah merasa sangat sengsara, ngos-ngosan. Padahal dulu orang tuanya itu sekolah mungkin jalan 1 kilo, 2 kilo biasa. Mereka baru 50 meter sudah bilangnya jauh gitu. Jadi ini yang berikutnya. Lalu bahwa mereka karena memang penduduk asli dunia digital, mereka itu sudah biasa dari kecil sudah pegang gadget gitu. Sudah biasa mengoperasikan itu, dan itu nggak butuh effort yang berat seperti orang tua atau neneknya untuk bisa ngerti bagaimana membuka HP, scrolling ini, menemukan galeri, ketemu YouTube. Itu kalau yang generasi sebelumnya, karena mereka itu merasa nggak kenal, ada kekhawatiran nanti salah pencet dan seterusnya, malah memang buat mereka agak susah untuk kemudian menguasai. Sementara kalau anak-anak digital native ini, penduduk asli dunia digital ini, itu memang mahir. Mereka sangat terbiasa menggunakan teknologinya, dan memang mereka pintar di situ. Cuman, nah, di antara efek negatifnya itu kemudian kan mereka saking terbiasa melakukan apapun itu dengan bantuan teknologi, mau belajar butuh bantuan teknologi, mau belanja butuh bantuan teknologi, mau bicara ke orang itu dia
biasanya adalah berkirim pesan, berkirim WA, berkirim dengan melalui DM. Akhirnya, ya begitu ya, mereka jarang kemudian bertemu langsung dengan orang, belajar bagaimana memulai satu perbincangan, bagaimana memasang gesture, bahasa tubuh yang itu bisa dipahami oleh orang lain itu adalah kesopanan, itu adalah keramahan, bagaimana tersenyum, itu banyak kemudian life skill yang semacam ini terpangkas. Kalau dulu kita itu harus fotokopi dulu, misalkan kalau kita misalkan mau mau mendapatkan sesuatu apa kopian dari teman, catatan kita tidak masuk, mungkin kita fotokopi yang buat kita itu akhirnya berangkat keluar berjalan ketemu dengan tukang fotokopi memulai perbincangan. Kalau dengan orang yang nggak kenal itu seperti ini, kalau kenal seperti ini, kalau diminta oleh orang tua menyampaikan undangan itu kan juga jalan. Bagaimana saya salam, bagaimana kemudian menyampaikan maksud dengan bahasa secara langsung, itu menjadi sebuah skill yang kemudian secara alami itu akan terkuasai. Tetapi pada apa namanya sisi lainnya, ketika Gen Z, milenial dan post Gen Z ini kemudian menjadi generasi yang biasa melakukan apapun itu harus dengan mengkolaborasikannya dengan dunia digital dan dengan gadget, dengan teknologi. Kan mereka karakternya disebut sebagai digital generation, memadukan antara fisik dan digital. Jadi belajar memang harus nggak cuman kemudian naik buku, tetapi di situ ada teknologi digital yang akan mereka pakai AI, pakai translator, pakai Google untuk naik itu seperti itu. Begitu tidak ada, susah gitu ya. Mau nyari rumah itu mereka biasa, oh itu harus pakai Google Location, pakai Map, Google Map. Ketika tidak ada itu, harus nanya, gimana cara nanya, bagaimana cara menghentikan orang dari aktivitas untuk benar saya mau bertanya. Itu sebuah skill yang akhirnya terpangkas. Jadi terutama hal yang berkaitan dengan interaksi interpersonal secara langsung dan sejenisnya. Yang berikutnya, ketika mereka itu biasa menggunakan gadgetnya, biasa menggunakan sosmednya, maka di situ tuh mereka akan terbiasa dengan paparan audio visual yang kaya warna, kaya gerak, ya, mobile ada macam-macam suara. Kan biasanya kemudian mereka kalau scrolling itu kan pasti ketemu dengan aneka gambar, video yang menarik. Di situ juga ada suaranya. Dan untuk bisa kemudian membuat mereka itu fokus, akhirnya mereka terbiasa kan, fokus menyerahkan menjadi lebih pendek karena mereka harus selalu dihadirkan warna-warni yang baru, gerakan yang berbeda, suara yang lebih menarik untuk kemudian membuat mereka lebih fokus. Begitu kemudian di dunia nyata mereka ketemu dengan dosen yang berdiri 1 jam ada di situ, ngomong ya nadanya begitu, itu menjadi tidak menarik, menjadi sesuatu yang sulit untuk kemudian mereka bertahan untuk mendengarkannya. Apalagi kemudian di sosmed itu makin lama gitu ya, karena si platform ini tidak ingin melepaskan 1 detik pun perhatian dari netizen, itu kan kemudian mereka membaca ada peluang kalau mereka terlalu lama videonya, produknya itu kemudian menjadi di skip, maka mereka mempromosikan atau menawarkan produk-produk digital itu yang memang semakin lama itu semakin durasi semakin pendek. Di YouTube itu sekarang ada yang namanya short, video-video pendek. Di Instagram juga begitu, ada di YouTube juga, di Facebook ada seperti Reels kan begitu. Jadi TikTok apalagi dulu mungkin hanya 10 detik gitu ya, lalu 15 detik, mulai kemudian ada yang lebih panjang. Jadi prinsipnya itu adalah mereka terbiasa bahkan harus selalu itu berganti. Apa yang mereka cari sekali klik langsung dapat. Apalagi kalau kemudian shortnya YouTube itu mereka itu misalkan nyekrol itu kan nggak perlu pakai mencari kata kunci, nyari itu kan langsung ditawarkan lagi, ada baru sekian detik, ada baru, dan semuanya itu kemudian bisa memberikan dia ada kepuasan, ada pemberian informasi, ada hiburan misalnya begitu. Yang itu membuat mereka itu kehilangan sebuah rasa bahwa untuk mendapatkan itu sekarang itu sebenarnya butuh effort di dunia nyata itu. Bukan seperti di dunia digital yang mereka nggak perlu ngapa-ngapain langsung ada lagi baru, ada lagi baru. Yang itu tanpa disadari membentuk sebuah instan. Mental instan. Nggak perlu usaha harusnya sudah bisa dapat. Nanti ketika ketemu dengan di dunia nyata kok orang itu tidak selalu mengikuti apa maunya dia mudah menyerah, dia mudah merasa terdolimi, orang yang paling sesara di dunia. Ya, sepertinya mereka menjadi orang yang paling sesara di dunia, kurang fight.
Ini adalah karakter berikutnya atau akan menjadi potensi problematika ketika kita membesarkan generasi ini. Lalu yang berikutnya, nah, ketika mereka terkoneksi dengan sosmed, mereka kan tadi untuk bisa berinteraksi di dunia digital itu membutuhkan akun. Akun ini adalah etalase dari profil diri mereka. Mereka ingin dikenali oleh orang itu sebagai siapa. Nah, maka disitulah apa namanya, akun sosmed itu akan banyak diisi oleh itu. Kalau dia itu menginginkan dikenali sebagai orang yang cantik, mungkin ini nggak hanya anak-anak kita ya, mungkin ibu-ibu juga akhirnya akan banyak isinya itu adalah bercantik-cantik dandan di foto angle ini angle itu, lalu kemudian posting. Ini membentuk sebuah kultur narsis, kurang privacy, kurang menjaga privacy. Mungkin bisa di mute ya, ada yang bocor suaranya. Baik, terima kasih. Lalu yang berikutnya adalah juga ada unsur akhirnya itu mulai ketergantungan pada validasi sosial. Habis posting itu nungguin kok belum ada yang jempolin ya, gitu. Ditungguin ada satu jempol sangat seneng. Itu terutama justru malah bukan yang generasi zilenial atau post Z, itu malah biasanya yang mamanya di Gen X itu yang kayak gitu. Jadi isi akun sosmednya itu adalah foto dari berbagai macam angle, dan kemudian dia semangat narsisnya itu justru ke arah fisik seperti itu. Kalau Gen Z itu biasanya malah berhitung gitu ya. Kalau saya hari ini itu posting, sementara kalau dari sisi posting fisik atau wajah saya, sementara kalau pakai ukuran hari ini di dunia maya itu nggak ada istimewanya. Maka dia akan berhitung, dia nggak akan paksakan muncul postingan yang menunjukkan hal tersebut. Mungkin saya punya kelebihan dalam bentuk yang apa, wajahnya nggak harus muncul, tapi dia bikin konten-konten yang itu bisa membuat orang memiliki persepsi yang bagus tentang dirinya gitu ya. Dia punya skill ini, dia dan seterusnya. Tetapi kalau yang generasi sebelumnya itu yang nggak terlalu ngerti bagaimana karakter dunia maya ya, meskipun sebenarnya itu bersaing di dunia maya itu ya dengan foto-fotonya para artis gitu, itu tetap pede saja, dan ketemulah mereka dengan perilaku warga atau netizen, warga dunia digital yang kita sebut sebagai netizen itu, dengan julid mereka, dengan bullying mereka yang luar biasa gitu. Jangankan kita ya, artis yang jelas-jelas cantik saja itu mau menikah gitu, sedang kemudian memposting fotonya itu bisa dibully, gendut kah, wajahnya begini kan, dan seterusnya. Nah, ini ada bahaya tersendiri ya, validasi sosial. Kemudian yang lain adalah ketika mereka terkoneksi dengan internet, ini kan terkoneksi secara global. Tidak ada yang namanya sekat-sekat gitu kan. Dia bisa ketemu dengan orang Eropa, bisa ketemu dengan orang dari Timur Tengah, bisa ketemu dengan para LGBT, mereka bisa ketemu dengan PSK yang sedang jualan melalui dunia digital. Ada para chef, ada para artis, ada para influencer, macam-macam. Ya, ada global connection di situ. Yang kemudian membuat mereka itu tanpa mereka sadari itu menjadi generasi yang dibikin semua itu tadi, itu fakta ini itu adalah realita. Kalau mereka tidak dibekali dengan bahwa realita itu sebenarnya adalah objek yang hendak dihukumi, bukan sumber pemikiran seharusnya, maka mereka mengira ya semua ini ada kebenaran. Ada orang yang zina ya dia milih begitu, ada orang minum minuman keras ya itu budayanya begitu, itu kulturnya seperti itu. Ada yang kemudian berfoto telanjang, ya emang itu biasa kok di sana. Dikiranya itu adalah sesuatu yang ya sudah ini semua kebenaran. Ketika begini, yang kemudian karena mereka tidak disiapkan, mereka menjadi generasi yang dikatakan sebagai global mindset, tapi sebenarnya justru negatifnya adalah mereka akhirnya menjadi anak-anak yang sulit mendefinisikan diri. Untuk menjadi keren itu ternyata kalau pakai ukuran postingan ini, itu harus sekaya Atta. Kalau supaya dikatakan cantik, harus secantik ini. Kalau pintar, harus seperti ini. Mereka bingung gitu. Akhirnya apa? Ada yang kemudian terjatuh kepada menjadi transgender dan seterusnya, melakukan challenge yang itu sifatnya tantangan sifatnya bodoh sebenarnya, tapi karena itu ada di sosmed dan dikatakan keren kalau dia berhasil melakukan itu, misalkan melakukan video
syuting menghentikan truk yang sedang berjalan. Nah, itu kan sempat pernah menjadi sebuah challenge yang viral gitu ya. Dan beberapa anak-anak mulai melakukan itu. Dan ini mengatakan pada kematian dan seterusnya. Lalu yang ke-9 itu bahwa ketika kemudian mereka masuk dalam dunia digital, yang namanya informasi itu kan banjir. Apa saja itu ada di situ. Apapun ada di situ. Mulai dari peristiwa kecelakaan di sudut bumi yang mana, bencana di mana, ada anak yang berprestasi di mana, ada yang kemudian melakukan kerusakan, kejahatan di mana. Kita juga bahkan bisa tahu isi kamarnya seseorang gitu ya, berapa luas kamarnya Amina Atta Halilintar misalkan. Itu karena ada informasi yang luar biasa, sangat mudah kita dapatkan. Dan ini sebenarnya ketika kemudian informasi ini selalu berganti, berubah setiap saat, itu membuat kita itu kok akhirnya agak kesusahan untuk menguasai situasi itu. Ketika ketemu mereka itu dengan teman-temannya, lalu kemudian dalam perbincangan itu menyampaikan sesuatu yang terbaru, loh kok saya kok belum tahu ya. Kalau sekarang lagi trennya jangan gitu ya Dek, jangan ya, misalnya gitu ya. Di TikTok itu sedang ada sound itu. Tapi dia, wah kok saya ketinggalan. Itu membuat mereka akhirnya karena khawatir tertinggal, dia jadi generasi FOMO, fear of missing out. Akhirnya nyekrol terus, akhirnya nggak bisa lepas dari gadget. Gitu. Kemudian, nah itu ada beberapa karakter, beberapa potensi persoalan yang akan kita hadapi, dan lalu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Kita masuk ke dalam bahasan yang ketiga, peran keluarga dalam digital parenting. Di situ ada dua atribut yang hendak saya terangkan, posisi keluarga dan bagaimana kita melakukan digital parenting. Posisi keluarga, rumah, orang tua itu adalah krusial, adalah faktor utama dalam pendidikan anak. Kalau dalam konsep Islam bahkan disampaikan pendidikan anak itu berbasis orang tua. Artinya dia adalah penanggung jawab pertama dan utama pendidikan anak. Sebelum kita bicara ada sekolah, ada guru-guru lain, ada masyarakat. Sebelum itu ditetapkan oleh Islam, disampaikan oleh Rasulullah, orang tuanya lah yang kemudian akan membentuk anak yang tadi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci itu untuk bisa jadi apa saja. Mau jadi muslim, mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, mau jadi orang soleh, mau jadi penjahat, itu berawal dari bentukan orang tua. Dan itu nanti kan memang generasi secara, kalau kita bicara, kita tarik ke arah generasi, berarti tidak hanya orang per orang atau rumah per rumah, tetapi skala lebih luas. Maka di situ selain dibentuk oleh pola asuh dan pendidikan, ada guru di situ, ada orang tua di situ, dan orang tua itu juga guru pertama dan utama kan, dan ada guru-guru lain yang didatangkan, ada dipengaruhi oleh peradaban atau ideologi apa yang sedang memimpin, yang itu akan mempengaruhi gadget itu, teknologi itu dimanfaatkan seperti apa. Kalau peradaban yang sedang memimpin ini tidak mengenal halal haram, mengenalnya itu adalah peradaban materi, pokoknya dapat cuan, yang namanya produk-produk yang mengeksploitasi pornografi, porno aksi, itu bisa jadi akan menjadi sesuatu yang membanjiri isi gadget anak-anak kita. Sementara yang kemudian yang ketiga, lingkungan yang membesarkan, termasuk di sini adalah pada masa kita dulu, dengan masa anak-anak Gen Z atau post Gen Z, ada teknologi digital yang berbeda, nah itu juga akan berpengaruh kepada mereka. Sehingga tadi membuat ada life skill yang terpangkas, misalnya pada Gen Z. Kalau pada generasi sebelumnya, kita biasa jalan jauh, oh fisiknya kuat-kuat, tetapi agak gaptek. Nah itu kan lingkungan juga berpengaruh. Kemudian dari sisi bagaimana kita melakukan pendidikan, kalau mau kita dudukkan, sebenarnya parenting itu dan peran keluarga di situ, itu bukan hanya bicara hal-hal sifatnya kayak teknis, bagaimana sehingga kemudian kita hanya sibuk nyari tips dan trik pengasuhan atau parenting, seperti gimana cara ngajar anak cepat membaca, gimana agar anak itu tidak GTM, kalau makan itu banyak gitu ya, senang, bagaimana membuat empati, tidak sekadar seperti itu. Tapi kalau peta besarnya gitu ya, bagaimana kita mendidik anak, itu sebenarnya ditentukan oleh visi kita membangun keluarga.
Waktu kita menikah, waktu kita membangun keluarga itu seperti apa visi yang kita punya. Nah, sementara pernikahan atau berkeluarga ini kan sebenarnya adalah salah satu fase perjalanan hidup kita saja. Sehingga itu ditentukan oleh visi hidup kita. Nah, yang mau saya sampaikan karena yang saya ketahui adalah apa yang dituntunkan oleh Islam. Kalau kita Muslim, berawal dari kita itu diciptakan oleh Allah, Sang Pencipta kita itu adalah dengan satu visi dan misi penciptaan, yaitu menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dengan menjadikan seluruh episode hidup kita itu adalah dalam rangka ibadah kepadanya, termasuk ketika kita menikah. Ketika menikah itu harus juga menjadi ibadah, dan ibadah itu berarti mengharuskan kita itu mengikuti tuntunan yang diberikan dalam setiap step-stepnya, termasuk ketika menikah. Ketika menikah itu kemudian ada sebuah visi tersendiri. Para bapak sebagai pemimpin keluarga diberi visi, Anda harus menjaga diri Anda dan seluruh anggota keluarga Anda terjatuh ke dalam api neraka. Seharusnya visi Anda adalah kembali nanti itu ya, ketika memulai perjalanan pernikahan ini itu berakhir dengan kita itu bertemu lagi di surganya Allah. Jadi visi pernikahan itu tidak sehidup semati saja, tapi sehidup sesurga. Gitu. Karena dia bagian dari visi hidup yang menjadikan seluruh hidupnya adalah ibadah. Nah, demikian pula ketika mendidik anak, maka di situ kemudian kita akan cari apa sih yang kemudian diinginkan oleh Allah ketika kita mendidik anak. Ada visi yang diberikan di situ. Maka kuncinya adalah kita mengilmui bagaimana tuntunan yang diberikan oleh pencipta kita untuk kemudian kita pakai, termasuk ketika kita melakukan pendidikan anak. Nah, kalau kemudian kita bicara, lalu bagaimana cara kita melahirkan generasi yang tangguh yang kuat itu sebenarnya adalah apa yang kita lihat sebagai sebuah karakter yang kita hari ini sebut sebagai karakter, sebagai profil. Wah, anak itu tidak mudah menyerah, wah anak itu sopan, wah anak itu kalimatnya itu lembut, penyayang, dia itu selalu beribadah nggak pakai disuruh gitu ya. Sholatnya itu taat pada orang tua, dia juga hormat dan seterusnya. Misalkan tidak mudah menyerah ketika ada persoalan. Ini adalah sesuatu yang kita lihat kan ya, baik secara lisan maupun kumpulan perilaku mereka. Itu adalah karakter dari kepribadian seorang anak. Nah, profil atau karakter ini tuh sebenarnya adalah buah, Bu, dari pohon kepribadian yang mereka punya. Maka kalau kemudian kita menginginkan buah-buah ini tuh bisa kita panen, jangan pernah lupa untuk menanam pohonnya. Menanam pohon itu berawal dari mana? Pertama adalah benihnya. Kalau dalam konsep Islam, benih itu adalah dia harus ketemu dengan hakikat dia dihidupkan di dunia ini oleh siapa, untuk apa, setelah ini dia mau kemana, setelah kalau dia itu mati dia akan kembali kemana, mempertanggungjawabkan bagaimana dia menjalani hidup. Itu adalah yang namanya akidah atau iman. Ketika kemudian dia sudah terkoneksi dengan, oh iya saya adalah hamba Allah, saya diciptakan oleh Allah, dan misi penciptaan menjadikan hidup saya adalah untuk beribadah kepadanya dengan cara taat seluruh aturannya, berarti saya harus mengilmuinya. Nah, maka di sini dia ngerti, saya harus hidup dengan cara mengikuti tuntunan dari Tuhan saya. Membuat dia setiap kali ketemu dengan pertanyaan apapun, dia bertanyanya kepada bagaimana Islam menuntunnya. Itu yang kemudian disebut sebagai dia punya pola pikir Islami. Setelah dia itu ketemu jawabannya, dia punya pemahaman itu. Setiap kali dia itu memiliki keinginan, hawa nafsu, kebutuhan-kebutuhan yang dia butuh penuhi, dia kaitkan dengan pemahaman yang dia punya tadi. Maka pada saat itu terbentuklah pola pikir Islami, pola sikap Islami, sehingga terbangunlah pohon kepribadian Islami. Kalau kita berhasil menanam ini, meskipun dia tidak bersama kita, anak tadi ya tetap sholat. Karena ini buah dari pohon ini. Selama pohon ini hidup, gitu ya, dia akan tetap menjadi anak-anak yang cinta ilmu, menjadi pejuang kebenaran, tidak takut mengatakan satu yang benar. Kalau ada yang membuli, dia akan tidak sekedar menolak, tapi dia juga akan berusaha meluruskan temannya. Itu kalau memang berhasil kita tanam ini. Dan proses ini itu dilakukan melalui proses pengasuhan dan pendidikan sesuai tahapannya. Enggak satu waktu jegrek gitu, enggak bisa. Ini ada tahapannya. Mulai dari usia dini, kemudian sampai kemudian nanti dia itu dewasa. Nah, ini kalau kemudian kita jadikan sebagai item-item, berarti yang harus ada kalau kita mau membangun generasi berkarakter kuat. Pertama, kita harus perkokoh akidah atau keimanannya. Lalu kita harus pahamkan bahwa pengakuan dia bahwa dia itu adalah seorang hamba dari Tuhannya, itu mengharuskan dia memilih jalan hidup itu untuk mengatur amal dia apapun itu ya sesuai dengan tuntunan dari Tuhannya tadi. Yang ketiga,
kita modali dia dengan kelengkapan pengetahuan dan pemahaman tentang tuntunan hidup tadi. Dan kita bantu dia untuk memiliki takorup ilawah, kedekatan kepada Tuhan ya, sehingga dia merasa ringan, merasa mudah untuk setiap kali mendengar ada perintah dari Tuhannya. Oh, kamu harus menjadi orang yang jujur. Kamu harus menjadi orang yang cinta ilmu. Dia mudah melakukan itu. Disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh menjaga sopan santun kepada orang yang tua, hormat kepada orang tua, sayang kepada yang muda. Dia akan ngerti bahwa dia harus melakukan itu dan dia mudah melakukan itu karena sudah kita ajarkan. Dan yang berikutnya, pohon ini, ibu-ibu, pohon kepribadian ini, anak-anak kita itu hidup bukan di ruang hampa. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia butuh tanah yang kondusif, dia butuh oksigen, dia butuh air yang tidak ada pencemaran, polusi dan seterusnya. Maka di sini ada peran masyarakat yang senantiasa berusaha menjaga situasi kondusif tersebut. Dengan apa? Ada aktivitas dakwah, ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kekeliruan harus kita ingatkan. Kalau ada orang yang tidak ngerti harus kita ajari, kan gitu ya. Itu di situ menjadi sebuah karakter masyarakat yang memang diperintahkan oleh Islam untuk diwujudkan. Dan yang berikutnya tidak bisa tidak, bagaimanakah warna masyarakat itu sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan apa yang diambil oleh negara. Kalau negara itu adalah berfungsi sebagai pengelola urusan rakyat dan pelindung rakyat, maka dia tidak akan membiarkan ada situs-situs porno, ada situs-situs judi online yang merajalela sampai kemudian secara bebas bisa diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Dia akan mengambil tindakan yang seperti itu. Jadi 5 hal ini harus kemudian kita wujudkan. Nah, sekarang baru kita bicara hal yang sifatnya teknis. Kalau itu tadi prinsip itu sudah dikuasai betul, oh ternyata itu ya petanya kalau saya mau membuat anak saya tangguh. Sekarang kita bicara menggabungkannya dengan kekhasan pada hari ini, melakukan parenting pada era digital yang kemudian sering disebut secara singkat dengan digital parenting. Bagaimana proses mendidik anak, mengajarkan anak untuk dia itu menggunakan teknologi digital hari ini tuh dengan aman dan bertanggung jawab sehari-hari terkait dengan bagaimana kita mengajari dan membersamai tumbuh kembang mereka. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama, untuk bisa melakukannya, sebenarnya untuk bisa melakukan proyek apapun terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak kita itu, kita pasti butuh ini, Bu. Komunikasi, kedekatan, dan kepercayaan. Baik kita kepada anak maupun anak kepada kita. Kalau kemudian kita cermati anak-anak atau generasi yang kemudian terjatuh menjadi korban dari predator seksual, akhirnya mereka jadi korban grooming online gitu ya. Akhirnya kemudian fotonya, videonya tersebar kemana-mana. Bahkan ada yang kemudian sempat diajak jumpa darat di dunia nyata, lalu kemudian menjadi korban perkosaan dan pembunuhan. Itu biasanya adalah anak-anak yang berasal dari lingkungan atau suasana rumah yang tidak hangat, yang broken, yang di situ tuh tidak ada keterbukaan, dia nggak dekat dengan orang tuanya, dia nggak ditanya oleh orang tua bagaimana kabarnya, bahkan orang tuanya itu nggak pernah ada di rumah gitu ya. Dia lonely, dia kesepian, dia merasa bosan, dia merasa nggak ada teman. Nah itu biasanya akan menjadi sasaran empuk ya, kejahatan di dunia digital. Lalu yang kedua, ketika kemudian kita memperkenalkan anak-anak kita dengan dunia digital, dengan gadget, tetapkan batasan dan aturannya. Harus jelas. Dia boleh pakai gadget itu yang mana. Sebenarnya kalau kemudian anak itu usia balita, itu mereka relatif tidak membutuhkan gadget untuk membuat mereka itu bisa belajar sesuatu. Justru yang mereka lebih butuhkan itu yang sifatnya itu hands on, langsung ya. Kalau mau ngajari fisik mereka, itu mereka diajari berguling-guling, lari-lari, bukan melihat anak-anak berlari, bukan melihat anak-anak berguling-guling di gadgetnya, bukan. Tapi mereka langsung di situ tuh merasakan menginjak rumputnya, terjatuhnya, lari-larinya, menghirup udaranya itu begitu. Bukan ditunjukkan kesegaran udara itu di gadgetnya melalui pemandangan atau video pegunungan atau keasikan berlari-lari itu dengan menampakkan ini loh nak, kalau main lari-lari sama teman itu menyenangkan kayak gini, enggak gitu ya. Jadi justru lebih dibutuhkan yang sifatnya itu langsung. Maka kalau kemudian ada memperkenalkan gadget ini tadi, harus ada batasan, ada aturannya. Nanti ada pendetilannya ini, kalau usia sekian berapa lama dan seterusnya. Termasuk yang ketiga, batasi waktu. Jadi pembatasan dalam pembatasan ini. Waktu screen time, mereka boleh scrolling itu
itu ada batasan waktunya. Karena kalau enggak, gitu ya, kalau enggak, dia akan tadi itu terpapar dengan situasi yang membuat mereka seperti yang saya terangkan di bahasan nomor 2 tadi, bisa kemudian mengantarkan mereka kepada ketergantungan, mereka kecanduan, mereka masuk ke dalam jerat kejahatan-kejahatan atau kriminalitas di dunia cyber dan seterusnya. Maka di situ harus ada pembatasan waktu supaya tidak ada sebuah ketergantungan, supaya tidak ada ketagihan, supaya tidak ada kecanduan. Ada pengawasan. Apalagi kemudian kalau anak itu belum usia mukallaf, belum usia 15 tahun ke atas. Itu sebenarnya kalau dalam konsep Islam seharusnya mereka tidak memiliki kepemilikan dari gadget itu. Statusnya mereka boleh pakai itu pinjam, bukan bukan milik mereka yang kemudian mereka memiliki hak mutlak untuk memprivasinya. Orang tua tidak boleh sama sekali kemudian dianggap tidak punya hak untuk mengetahui apa isinya, itu tidak ada begitu. Tapi bahwa mereka itu dibolehkan untuk menggunakan gadget itu untuk kebaikan-kebaikan. Belum saya berikan sebagai kepemilikan karena belum cukup umur, belum memiliki pemahaman yang dibutuhkan secara matang untuk membuat mereka itu ngerti bagaimana bersosmed, menggunakan gadget secara bijak. Nah, itu harus apa namanya, dipahami seperti itu. Lalu yang berikutnya, ketika kemudian kita memperkenalkan gadget, dunia digital, itu tunjukkan bahwa teknologi ini itu kita bisa manfaatkan untuk kebaikan, untuk kebutuhan pendidikan misalkan. Pada waktu mereka mengerjakan PR dengan pendampingan dari kita, pengawasan dari kita. Oh, mereka tanya tentang bagaimana proses menstruasi itu terjadi, bagaimana yang namanya air terjun itu kemudian bisa dirubah menjadi listrik. Itu kalau kita menggunakan teknologi itu kita bisa mendapatkan video-video yang bisa menyederhanakan penjelasan kita dengan lebih mudah memang. Nah, itu bisa dipakai. Ibu-ibu, orang tua yang menjadi contoh untuk kemudian menunjukkan begini sebenarnya penggunaan gadget itu. Untuk kayak gitu. Jadi bukan kemudian mereka hanya mengenali gadget itu hanya untuk main game. Ngertinya mereka yang namanya HP itu untuk main game. Atau menanya Google, enggak. Tapi seperti ini. Lalu jangan lupa hari ini literasi dan pendidikan digital sangat penting. Literasi digital, kesadaran pemahaman mereka tentang apa sih sebenarnya dunia digital itu, apa yang ada di dalamnya. Contohnya, ada beda antara dunia nyata dengan dunia maya. Di dunia maya itu, kalau kamu lihat itu situ fotonya itu adalah orang yang cantik seperti artis atau orang yang ganteng seperti artis, nggak mesti sebenarnya itu adalah sang pemilik akunnya. Ada banyak penjahat-penjahat, predator seksual, komplotan dari Afrika yang itu memasang foto-foto profil orang-orang yang seperti apakah dia itu jenderal kah, apakah dia itu seperti apa pilot kah, ataukah seperti pokoknya digambar dokter kah, orang yang diprofilkan di situ mapan begitu ya, yang itu kemudian menyasar. Ini terutama juga mama, ibu-ibu ya, yang mungkin kurang perhatian dari para suaminya, kemudian masuk ke dunia digital, dunia maya, lalu ter terpesona atau terjebak dalam rayuan orang-orang yang secara foto profilnya, postingan itu kayaknya mereka, oh ini kayaknya kaya, kayaknya lebih penyayang, oh kayaknya lebih sabar dibandingkan suaminya. Padahal itu bukan seperti yang ada di fotonya begitu. Termasuk ketika yang menyasar anak-anak kita itu, mereka bisa bergaya seperti dokter yang mau membantu ketika membaca postingan anak-anak kita yang pernah pernah mengeluhkan rasa sakit begini tapi orang tuanya nggak peduli, dia bisa itu masuk DM. Dia seperti memiliki passion untuk menjadi penari, menjadi seorang model gitu ya. Lalu kemudian di sini dia masuk seperti para pencari talent yang menawarkan mau main sinetron kah, mau ini kah, itu bisa. Padahal sebenarnya bukan. Dan itu contoh di antara literasi digital gitu ya. Sehingga kemudian kita perlu di situ mengajari anak-anak kita, jangan pasang foto melet-melet karena itu menunjukkan kamu itu anak yang alay gitu ya. Cari perhatian. Jangan pakai nama akun itu bunga, butuh kasih sayang, rindu, pelukan. Nah, kayak gitu kan orang akan baca, oh seperti ini. Ini juga berarti edukasi untuk para ibunya ini ya, atau emak-emak yang mungkin kurang memiliki literasi digital, ini sekaligus begitu. Jadi di situ jangan pernah posting kamu terlihat aurat, karena nanti itu bisa begini-begini itu diajari literasi dan pendidikan digital. Lalu yang berikutnya, waspadai ketika Anda itu kalemu itu masuk ke dalam dunia digital. Di situ kan ada yang namanya netizen, warga digital tadi. Itu
eh, kalau di dunia nyata itu orang mau ngomong apa saja itu masih masih ada rem karena dia itu langsung berhadapan. Tapi kalau di dunia maya, karena dia bisa bersembunyi di balik akun anonim, akun yang fake, yang palsu dan seterusnya, mereka akhirnya kontrol kontrol lisan, kontrol komentar, kontrol tulisan itu tuh memang menjadi lebih rendah. Dan disitulah kemudian sering kemudian menjadi celah untuk dilakukannya terjadi cyberbullying ataupun cybercrime yang lain seperti tadi kekerasan seksual tadi. Jadi di situ kan dia bisa komentar apa saja. Giginya kok kayak gini, matanya kok begini, ya dijaga ininya, kulitnya, kesehatan kulitnya, bodinya, berat badannya itu cyberbullying. Yang kemudian kalau kemudian anak-anak kita tidak siap, dia sudah kadang dia mengira posting itu sudah dengan yang paling paling kreatif menurut dia, ternyata kemudian komentar itu seperti itu. Mereka bisa jatuh kepada depresi atau kemudian gangguan mental yang lain gitu. Atau itu tadi kena jebakan para penjahat di dunia digital. Lalu yang berikutnya, prinsipnya jadilah teladan. Kalau kemudian ibu-ibu, para orang tua ini menginginkan anak-anak mereka itu ngerti bagaimana cara bijak menggunakan gadget mereka, ya Anda juga harus seperti itu. Jangan kemudian, pernah ada satu kejadian apa namanya seorang ibu menceritakan gitu ya, dia ngantarkan anaknya cukur di tukang cukur. Nah, pada waktu antri itu dia melihat di sebelahnya itu anak laki-laki sedang membuka HP. HP itu isinya itu yang dia lihat itu adalah film-film porno semua. Dan itu HP-nya bapaknya gitu ya. Ketika kemudian sang ibu ini lihat seperti itu, dia kemudian ingatkan, Pak, anaknya buka anu porno. Ternyata sang bapak itu biasa-biasa saja, karena memang 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 dia yang mengumpulkan itu tadi, yang menyimpan foto-foto dan video itu tadi. Ya kalau seperti itu ya jangan berharap Anda mau melindungi anak-anak Anda dari kerusakan, wong Anda sendiri yang merusak gitu. Maka jadilah teladan untuk kebaikan. Kemudian yang berikutnya, secara secara teknis ada banyak aplikasi-aplikasi alat kontrol yang bisa kita gunakan untuk membantu kita. Kita kan bisa memilih itu. Kita mau melihat histori tontonan anak-anak kita di YouTube. Kan ada itu. Dikoneksi emailnya. Kita kan yang membikinkan. Kan bukan anak kita. Terutama kalau kemudian anak-anak itu memang belum anak dewasa. Kan begitu kan ya. Masih usia belum mukallaf. Masih menjadi tanggung jawab kita. Belum diminta tanggung jawabnya sendiri oleh Allah. Maka itu harus kemudian kita bantu itu. Termasuk antivirusnya. Termasuk kemudian apa namanya screen time-nya. Kan kita bisa membatasi. Persis 1 jam nanti pasti akan putus, akan mati. Kita yang memberi apa kata kunci untuk bisa membukanya dan seterusnya. Jadi di sini harus kita manfaatkan juga. Ajari yang berikutnya menjadi netizen yang bijak. Kenalkan ada etika gitu ya. Kalau kemudian tuntunan di dalam Islam itu mau bergaul di dunia maya, mau di dunia nyata, sama gitu loh. Berbohong di dunia nyata, mencaci di dunia nyata gitu ya, apa namanya mengumpat di dunia nyata itu sebenarnya hukumnya ya sama dengan ketika di dunia maya. Kalau kemudian colek-colek orang bukan mahram, goda-goda cewek lain itu haram di dunia nyata, di dunia maya juga sama. Nah, yang seperti ini itu harus kemudian diperkenalkan, difahamkan supaya mereka juga ngerti bagaimana menjaga diri, berperilaku yang benar, yang proper, menghormati orang lain itu seperti apa kalimatnya dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, nah kita secara spesifik angkat, ada bahaya yang hari ini sangat mudah masuk ke anak-anak kita itu adalah game online. Game online ini, kalau memang kemudian ibu-ibu atau bapak-bapak itu mengizinkan anak-anak itu mengakses game online, pastikan game itu setiap yang diinstal itu seizin kita. Apa yang kemudian dia mainkan, kita lihat. Iklan-iklan yang kemudian muncul. Bagaimana cara membuat iklan yang tidak senonoh itu tidak keluar, kita ajari kan begitu kan ya. Kalau bisa jangan online, di download saja game-game yang terutama mereka-mereka yang belum bisa kita percaya dan kita tidak sanggup mendampingi ya gamenya game yang sifatnya itu apa namanya tidak terkoneksi langsung dengan orang secara global, nanti dia bisa berkenalan, bisa dikirimi pesan, nanti bisa diajak mabar, nanti bisa diminta HP-nya, bisa diminta, nah itu berbahaya. Nah, seperti itu harus diajarkan. Kemudian juga pahamkan mereka tuh selalu kritis gitu ya. Di dunia maya itu informasi itu bisa dibikin, bisa fabricated, bisa bisa bikinan itu palsu, hoax, ada banyak hoax. Jadi jangan mudah-mudahan langsung percaya ketika ada begini, ada begini, ada begini. Itu juga perlu sebuah apa ajaran kita untuk membuat mereka tuh bisa berpikir kritis gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah privasi dan keamanan.
ajari bagaimana mengamankan diri secara online. Jangan pernah posting identitas-identitas pribadi secara detail, secara apa namanya, benar-benar terbuka begitu ya. Bahwa kalau rumah saya di sini, orang tua saya, kalau ayah saya kerjanya di sini, ibu saya di sini, mereka nggak pernah ada di rumah antara jam segini, saya biasa sendirian jam segini, ini kamar saya, ini misalnya begitu ibu ya, foto-foto yang sifatnya private, itu diajari, karena ketika kemudian itu Anda posting ke sosmed, maka itu menjadi konsumsi publik, itu akan bisa ada mereka-mereka yang jahat itu memang sedang mengkoleksi data-data seperti itu. Wah, anak ini kalau jam sekian itu sendirian, dia nggak punya saudara, sekolahnya itu di sini. Kalau kepengen kemudian saya itu nanti bergaya sok kenal, nanti saya bisa pura-pura jadi teman bapaknya, kerja di sini, teman ibunya, atau siapa, atau kemudian saya mengaku menjemput karena saya teman ibumu, nama ibumu kan ini kan, kerja di sini kan, dan seterusnya. Itu mereka hanya bisa berbekal, mereka bisa melakukan itu dengan sekedar hanya berbekal info yang mereka koleksi dari postingan-postingan kita, postingan anak-anak kita. Yang berikutnya, dorong aktivitas offline. Anak-anak itu butuh ya, Bu, dalam tumbuh kembang mereka itu butuh aktivitas offline, Bu. Justru sedentary life itu membuat mereka itu semakin jompo, semakin nggak kuat. Maka jangan lupa selalu menjadwal dalam keseharian mereka itu keluar nak, sepedaan nak, main badminton nak, lari-lari sama teman, itu harus ada begitu. Jangan kemudian diamkan, membiarkan sejak anak itu di kamar dengan gadgetnya, jangan. Kasihan kalau seperti itu. Nah, mereka belum punya inisiatif, orang tua yang harus melakukan itu. Lalu kalau kemudian mereka melakukan aktivitas yang secara online, nah itu kita perkenalkan contoh-contoh aktivitas online yang positif. Misalkan ikut bergabung dalam kelas apa? Kelas coding, kelas public speaking, kita hadirkan di grup di situ itu mungkin melalui Zoom, melalui apa, mereka silakan ya seperti itu. Itu diajarkan. Jadi eh, oh ternyata juga ada gitu, bisa kita itu sosmedan tapi tetap yang positif, tetap yang aman. Nah, gabungkan dengan literasi digital tadi. Kalau anak itu sudah lebih besar, sudah bisa diajak ngomong, bisa bisa diajak diskusi dengan lebih lebih dalam, nah, diskusikan penggunaan media online. Kalau kalau bagi seorang apa generasi Muslim misalkan, mereka itu nggak hanya harus menjadi anak yang soleh atau baik, tapi mereka juga harus menjadi generasi yang muslih ya, yang harus memperbaiki. Nah, di situ bisa kemudian diperkenalkan menggunakan sosmed sebagai sarana dakwah, berbagi kebaikan, bikin konten-konten yang itu sifatnya positif. Nah, begitu diajari kan. Nah, kita koneksikan itu dengan skill video editing kah, atau Canva, atau CapCut dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Yang berikutnya, jangan lupa untuk selalu memantau pertemanan dan koneksi online mereka, gitu ya. Itu kadang-kadang gitu, misalkan ya, yang beberapa kali ada banyak ibu-ibu yang konsul itu, dia nggak tahu, meskipun HP-nya pinjaman orang tuanya, dan anaknya itu juga hanya megang HP pulang sekolah, gitu, seizin orang tuanya. Ibunya nggak tahu kalau anaknya itu menginstal Telegram. Sebenarnya Telegram itu ibu itu ya seperti WA, tapi dia punya kelebihan, dia ada penyimpanan cloud yang tidak akan membebani apa namanya kapasitas penyimpanannya si HP. Sehingga kemudian hari ini ada banyak juga yang menggunakan sebagai kejahatan. Termasuk diantaranya adalah jaringan jaringan mereka yang sedang mencari video-video porno yang dimainkan oleh anak-anak untuk dijual. Ada dijual video itu, satu videonya mungkin sekitar 1 menit, itu ada yang 50.000 sampai ada yang ratusan ribu hingga jutaan. Dijualnya kalau ke global, ke pemakai user internasional mungkin sampai jutaan, kalau hanya lokal mungkin 300 ribuan. Itu begitu. Nah, itu kadang-kadang ibu-ibu juga jadi korban gitu loh. Makanya kenapa ibu-ibu pernah tahu kabar ibunya melakukan pelecehan seksual kepada anak laki-lakinya sendiri dengan disyuting, atau anaknya disuruh beradegan porno dengan anak tetangga, dia yang nyuting karena dia juga kemudian tergiur dengan bisa dapat uang, atau juga bisa jadi karena dia terjebak oleh jebakan yang lain ya, mungkin akhirnya kena utang, kena judi online, akhirnya begitu tuh, tidak mengenal halal haram, sudah bypass lagi. Nah, sekalipun kemudian kita itu apa namanya sedang membersamai dan memantau mereka, tetapi tetap
hargai bahwa mereka ini adalah anak-anak yang punya kehormatan ya. Nggak kemudian semua hal itu kemudian harus, kalau di situ ada hal yang memalukan di HP-nya yang pernah kita tahu, itu ya jangan terlalu kemudian vulgar kita kemudian jadikan itu sebagai bahan untuk mempermalukan dia begitu ya. Tetap hormati privasi mereka gitu. Misalkan ada kita mengenal anak-anak usia mereka apa cinta monyet lalu sempat memanggil sayang ke temannya. Itu ya tidak perlu kemudian kita melakukan pelurusan itu dengan sebuah gaya atau pendekatan yang seperti seperti apa meremehkan atau menghinakan mereka gitu. Tetapi tetap dan penjagaan kehormatan dan privasi mereka. Dan tetaplah updated gitu ya, terinformasi, ikuti perkembangan-perkembangan yang ada supaya kemudian itu bisa membantu kita memahami dunia online anak ini dan segala risiko yang ada di dalamnya. Jadi itu berkaitan dengan digital parenting ini. Jadi mungkin kalau secara singkat gitu ada beberapa hal penting yang harus diingat untuk bisa kita itu tegas kepada anak. Pasti di situ butuh modal kedekatan. Makanya eh, jangan pernah meremehkan begini, jangan pernah meremehkan aktivitas seperti hanya memandikan anak, menyuapi anak, mengantarkan tidur anak, mendongengi anak misalnya di waktu di usia dini. Kan itu bisa dilakukan oleh neninya, bisa dilakukan oleh susternya, bisa dilakukan oleh perawat atau pembantunya atau mbaknya misalnya begitu. Kedekatan itu sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa direkayasa. Dia itu sifatnya alami. Dan kedekatan itu akan terbentuk secara alami, itu ada fasenya. Secara alami anak itu akan dekat pada usia dini, usia 0 sampai 7 tahun. Itu adalah melalui pembersamaan pelayanan yang diberikan oleh orang tuanya. Siapa yang paling banyak melakukan pelayanan dan pembersamaan di situ, itulah yang kemudian akan secara alami akan dekat dengan sang anak. Kalau 7 tahun kedua itu usia di mana kita menawan anak dalam kedisiplinan untuk membentuk mereka menjadi profil tertentu, sudah mulai memperkenalkan sekolah formal dan guru-guru lain gitu ya. Maka yang secara alami akan dekat dengan mereka di situ itu adalah yang terlibat dalam upaya untuk menginstal pemahaman, mengajari bagaimana pemahaman itu dijadikan sebagai solusi, menjadi teladan untuk menyelesaikan masalah, yang siap mendengarkan mereka saat mereka butuh bantuan, siap mengapresiasi mereka ketika mereka itu mau menyampaikan prestasi atau bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu secara alami akan dekat kalau kita terlibat di situ. Maka orang tua yang melepaskan fase itu ya dia akan kehilangan kesempatan untuk bisa dekat. Nah, nanti gitu ya, ada saat di mana kita itu butuh untuk tegas dengan anak. Kok kamu itu sudah keterlaluan ini main gamemu. Kamu sudah keterlaluan masa jam segini itu baru pulang. Dan seterusnya yang kita itu mau tegas. Kalau kita tidak memiliki kedekatan, itu akan susah orang tua melakukan. Akan susah untuk melakukannya. Maka kedekatan ini sebenarnya adalah investasi kita yang akan bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk melakukan ketegasan pada saatnya nanti kita membutuhkan. Maka manfaatkan momentum kedekatan. Sempurnakan semua target pendidikan itu sesuai tumbuh kembangnya. Untuk itu berarti kita butuh mengilmuinya. Maka jangan sampai lewat. Jangan jadi orang tua yang merasa tiba-tiba kok anak saya sudah lulus, tiba-tiba anak saya sudah lulus SD, sudah SMA, tiba-tiba kok sudah pacar, tiba-tiba kok hamil, nggak ada tiba-tiba. Tiba-tiba itu hanya terasa tiba-tiba kalau kita itu tidak mengetahui apa yang harus kita cari pada setiap fasenya. Anak kita itu bisa melihat itu tidak tiba-tiba, bisa membaca nggak tiba-tiba, mengucapkan kalimat itu meso atau kalimat yang benar itu nggak tiba-tiba gitu ya. Karena memang saya sedang mencari umur sekian, saya memang pilihkan mainan itu yang simulasi pendengaran karena dia masih 1 bulan, melihat belum jelas. Kenapa kemudian saya putarkan murotal karena begini? Karena jadi itu karena kita mengilmui tumbuh kembang tadi. Sesuaikan dan sempurnakan apa yang menjadi hak mereka sesuai tumbuh kembang itu. Lalu yang berikutnya nanti prinsip yang lain tadi secara umumnya tadi ya. Kalau kita simpulkan di dalam satu slide ini, masing-masing anak itu butuh, masing-masing generasi itu punya kekhasannya. Nah, tugas kita itu membesarkan mereka sesuai dengan zamannya. Kalau memang kemudian hari ini mereka menjadi generasi digital yang buat mereka ada banyak sekali skill-skill, life skill yang terpangkas, ya harus kita kembalikan. Itu begitu. Nah, itu membutuhkan posisi kita, keluarga kita, masyarakat, sekolah yang akan meneruskan pendidikan di rumah, masyarakat sebagai tempat atau sekolah besar dari anak-anak kita, dan itu dipayungi oleh kebijakan negara. Semua harus sinergi, semua harus menjalankan fungsinya. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga
yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf. Afumikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.